paslon nomor 2 ya. Kita tahu kondisi pendidikan di Merauke sampai hari ini belum berjalan dengan baik. Persoalan-persoalan pendidikan yang ada di Merauke tidak terlaksana dan bahkan kualitasnya masih di bawah standar, terutama wilayah-wilayah yang sangat jauh dari kota Merauke. Menjadi ironis di mana sekolah ada, murid ada, guru tidak ada. Menjadi ironis, sekolah ada, fasilitasnya tidak lengkap. Pertanyaan saya, langkah-langkah strategi apa yang saudara akan lakukan apabila saudara terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Merauke dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, terutama orang asli Papua yang tidak tersentuh sampai hari ini, bahkan sudah mencapai 20-an tahun ini. Saya persilakan. Baik, akan dijawab oleh paslon nomor urut 2. Waktu menjawab 2 menit saat Anda mulai berbicara. Disilakan. Kami memiliki beberapa program yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, kita tahu kondisi sekarang ini sebuah fakta, tapi ini bukan masalah gitu. Akar permasalahannya adalah ketika kita bertanya kenapa guru tidak datang ke pedalaman untuk mengajar. Saya pikir perlu ada jaminan keamanan. Kami punya program insentif tambahan bagi tenaga kerja berdasarkan klaster dan beban kerja, khususnya guru. Pak Wakil, silakan tambahkan. Baik, bicara tentang pendidikan tentu ada 3 hal. Pertama adalah anak didik. Yang kedua adalah yang mengajar, guru-guru. Yang ketiga adalah infrastruktur. Maka saya pastikan ketika Kristo menjadi bupati dan wakil bupati, guru-guru akan mengajar semua wilayah, termasuk di pedalaman. Kita akan memberikan insentif sesuai klaster. Jadi ada tunjangan terpencil. Dan termasuk TPP ini harus kita pastikan guru-guru mendapatkan dia ada sertifikasi maupun tidak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sarana prasarana. Untuk di pedalaman ini kami menganut pola asrama, ya. Sehingga anak-anak yang saat ini ada di kampung-kampung itu memastikan mereka bisa melakukan sekolah lanjutan di distrik-distrik induk. Karena misalnya di Muting, ya, di Muting itu ada beberapa kampung di wilayah Sungai Bian. Bagaimana dia mau sekolah di tingkat lanjutan di distrik, sementara siapa tinggal di mana, siapa yang beri makan. Maka kami memastikan ketika kami jadi bupati wakil bupati, mereka akan kita tampung, kita beri makan dan berikan pendidikan layak. Dengan mana? Dana otsus mereka adalah punya hak untuk menerima dana otsus yang 30% untuk pendidikan. Seperti itu. Masih ada waktu 9 detik. Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya, respon dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda hanya 1 menit sejak Anda mulai berbicara. Silakan. Saya melihat pandangan saya agak berbeda karena pernyataan-pernyataan klasik semuanya, tapi solusinya belum ada. Tawaran solusi menyelesaikan pendidikan saya tidak menemukan. Ini menjadi menarik bagi saya. Sebenarnya persoalan pendidikan yang ada di Merauke bukan berada pada guru, bukan berada pada penghasilan, bukan berada pada murid dan orang tua, tapi sebenarnya pada sistem manajemen pendidikan yang ada di kabupaten yang tidak menyelesaikan dengan baik. Saya dan Pak Prayogo berpandangan bahwa, terutama kami berdua berpandangan bahwa pendidikan memang harus ditata dengan baik, mulai dari kabupaten ini dengan menata manajemen pendidikan yang benar. Hasil riset membuktikan bahwa persoalan pendidikan semuanya berada di Jalan Misi, Kabupaten Merauke. Dan ini menjadi tantangan bagi kami untuk memperbaiki tata kelola pendidikan, dan target kami 2 tahun bisa kita selesaikan perbaikan ini secepatnya. Terima Waktu kasih. selesai. Baik, selanjutnya sabar dulu. Waktu respon dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda juga 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Kami berpandangan masalah pendidikan ini adalah masalah lintas sektoral. Kita tidak bisa berbicara tentang sistem pendidikan tanpa memperhatikan tentang bagaimana orang atau manusia atau SDM itu di dalam lingkungannya gitu. Jadi kita harus membebaskan. Ini adalah kerja kelompok, bukan hanya kerja dinas pendidikan, tapi dinas kesehatan, dinas perindakop, mereka harus terlibat. Karena kita harus keroyok.
supaya kita bisa memastikan keterjaminan atau penyelenggaraan pendidikan bisa jalan dengan lancar tanpa ada permasalahan yang sebenarnya tidak cukup penting. Contoh, masyarakat, ada beberapa saudara kita yang saat ini atau angka putus sekolah di Kabupaten Merauke cukup tinggi. Ini bukan hanya pekerjaan dinas pendidikan, tapi kita harus, setiap stakeholder yang ada di Kabupaten Merauke harus terlibat dalam pembangunan SDM unggul di Kabupaten Merauke. Baik, terima kasih. Segmen bertanya Paslon 1 dan Paslon 2 selesai.